Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kakak yang udah luangin waktunya buat bisa diwawancara oleh kita bertiga. Eh, kita bertiga sangat menghargai ini. Kakak udah mau banget ya diwawancara, ngeganggu waktu kerjanya. Mohon maaf ya sebelumnya kak. Nah, sebelumnya perkenalin, aku Hovifa Nuraufa dari SMK Negeri 1 Bandung, tepatnya kelas 11 APL 4. Nah, bersama rekan-rekan aku sendiri, aku Nabila Aisyah Putri. Dan saya Salman. Nah, jadi di sini kita tuh mau mewawancarai kakak untuk tugas PKK ya. Jika kakak berkenan, apakah kakak bersedia? Bersedia. Oke, bisa kita mulai sekarang ya kak? Boleh. Oke, untuk pertanyaan pertama nih, kan ini tuh Factstar ya. Nah, sejarah berdirinya nih apa sih kak? Untuk bisa menjadi Factstar ini sejarah berdirinya kapan? Oke, siap. Jadi sebenarnya kalau untuk Factstar ini mungkin kurang lebih berdiri di sekitar tahun 2016-2017 gitu. Jadi memang awalnya Factstar ini kalau yang saya tahu gitu ya, dari CEO kami memang yang ada project gitu ya, akhirnya didorong oleh para akademisi di salah satu universitas gitu. Tapi memang ini itu tim gitu ya, nah, di mana di situ coba membuat proyek, akhirnya membuat alat ukur gitu, membuat alat ukur psikologi. Nah, jadi di situ setelah membuat alat ukur psikologi diuji terus sampai akhirnya di tahun 2019 kalau tidak salah itu mulai diperjualbelikan gitu. Jadi memang awalnya seperti riset gitu ya, nantinya selanjutnya di tahun 2019 itu baru diperjualbelikan alat ukur yang dikembangkan gitu. Oh gitu. Oke, untuk selanjutnya Factstar ini perusahaannya seperti PT, CV atau perseroan kak? Kalau Factstar itu PT. Oh. Jadi PT sudah masuk PT, jadi memang bukan CV ya, bukan CV, jadi udah PT sih. Oh, udah PT ya. Terus awal mula perusahaan ini dimulai itu dari berbentuk rumahan atau emang udah kantor kayak gini kak? Sebenarnya ini juga masih rumahan ya. Jadi Iya. waktu awal memang di daerah Sarijadi itu masih bentuknya rumah gitu, satu ruangan kecil gitu. Jadi memang hanya sekitar 5 orang gitu ya, sekitar 5 orang, dimana itu 5 orang itu kita kerja enggak sama misalnya 5 orang itu jadi merangkap semua gitu ya, dari mulai handle klien, kemudian presentasi gitu ya, langsung mengolah data dan sebagainya. Jadi awalnya memang di dalam rumah, tepatnya di dalam rumah di satu ruangan gitu. Kemudian kita pindah di daerah Burangrang sampai akhirnya sekarang di sini. Jadi alhamdulillah sekarang kita udah di satu rumah ini, di mana satu rumah ini sudah hampir full itu diisi oleh rekan-rekan dari Factstar. Oh gitu. Untuk bidangnya bergerak di bidang apa ya kak? Kayak jasa atau dagang, manufaktur? Ya. Kalau untuk bergerak di bidang apa, kita di bidang jasa gitu. Jadi jasa kita tes publisher. Jadi tes publisher itu adalah perusahaan yang memang bergerak di bidang pengembangan atau penerbitan alat ukur psikologi gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah tes psikotes, Iya. itu kan ada alatnya ya, ada yang kayak koran gitu kan, ada yang untuk mengukur IQ gitu. Nah itu buat tools itunya. Jadi kita buat, akhirnya kita menjualkan. Sebenarnya bentuknya bukan barang fisik, tapi yaitu jasa. Kita menjual produknya dalam bentuk barang, berikan jasa gitu, dalam bentuk psikotes itu, alat ukur. Untuk targetnya siapa ya kak yang dijadikan target untuk perusahaan ini tuh? Kalau untuk targetnya sendiri kita ada psikolog, kemudian biro psikologi dan perusahaan. Nah kalau perusahaan sendiri, perusahaan atau mungkin instansi pendidikan itu yang memang di dalamnya ada psikolog. Jadi alat ukur kita itu alat ukur psikologi yang memang hasilnya itu masih data mentah.
Nah, nanti itu data mentahnya itu harus diinterpretasi, jadi harus dibaca lagi oleh psikolog. Jadi memang alat ukurnya itu alat ukur yang digunakan untuk psikolog, kayak gitu. Oh, Jadi ini tuh perusahaan itu jadi yang membuat medianya gitu ya. Ya, toolsnya gitu. Jadi ada alatnya, bentuknya masih online sih kita benernya gitu. Selanjutnya, bagaimana pengelolaan perusahaan ini tuh bisa sampai sukses kayak gini, Kak? Sebenarnya kalau Investor itu memang kita itu namanya kan itu PT Inovasi Pemuda Indonesia ya. Jadi memang berawal dari ide, kemudian inovasi-inovasi. Jadi memang kami itu fokusnya atau bersemangat untuk istilahnya membangun koridor psikometri itu yang lebih baik gitu. Jadi kita terus punya semangat berinovasi, kemudian sampai terus istilahnya membangun membuat alat ukur gitu, dan dimana memang alat ukur itu inginnya istilahnya digunakan secara menyeluruh di Indonesia gitu. Jadi kita terus berusaha itu untuk mengenalkan, membangun awareness gitu ya terhadap masyarakat bahwa alat ukur tuh perlu dikembangkan. Jadi alat ukur tuh perlu ada update dan lain-lain kayak gitu. Maka sebelumnya sebelumnya sih kami minta maaf. Kami di sini sedang bersama kakak siapa? Oh, Faza. Kak Faza. Iya, Faza. Selaku Saya tuh di Customer Activation, jadi di Departemen Growth and Business. Growth and Strategic Business. Di perusahaan itu selama kakak, maaf sebelumnya kakak di sini sudah berapa lama kak? Dari tahun 2020, jadi udah 4 tahun. Selama kakak di sini tuh perusahaan itu pasti kan akan mengalami adalah beberapa hambatan gitu dan sebagainya. Hambatan apa saja sih kak gitu? Sebenarnya kalau untuk hambatan mungkin karena alat ukur psikologi itu yang mengembangkan alat ukur psikologi itu sedikit. Di Indonesia itu memang nggak ada misalnya instansi yang fokus untuk membuat alat ukur. Jadi memang alat ukur itu banyaknya dibawa dari luar negeri. Ya memang itu kepemilikannya itu nggak tahu punya siapa, dipakai di sini gitu. Jadi kendalanya itu adalah kita memperkenalkan alat ukur baru di mana psikolog-psikolog itu sudah mengenal alat ukur yang lama gitu. Jadi itu tantangan. Jadi memperkenalkan alat ukur yang baru seperti itu. Nah, kemudian jadi banyak psikolog-psikolog yang mungkin saya pengen pakainya yang lama aja. Ini alat ukur baru bener nggak, valid nggak, reliable atau enggak gitu. Jadi itu mungkin kesulitannya itu. Dan mungkin kita itu kesulitannya adalah karena itu, dan maksudnya belum banyak awareness orang terkait dengan kan kebutuhan psikologi itu tuh udah sangat dibutuhkan gitu. Beda kayak dokter ya, kalau dokter kan semua orang tuh butuh gitu ketika sakit dan lain-lain. Tapi psikologi itu masih dianggap masih iya nggak sih kalau misalkan teman-teman kayak oh ke psikolog, kamu sakit ya, kamu gimana kan? Jadi kesadaran itu masih banyak kalau masyarakat belum begitu aware terhadap itu. Jadi itu mungkin kesulitannya. Kalau misalnya kan tadi tuh kendalanya tuh di banyak psikolog-psikolog tuh kayak masih pakai alat yang lama aja nih kayak gitu. Nah, bagaimana cara perusahaannya itu meyakinkan para psikolog gitu biar menggunakan alat Nah, sebenarnya kita banyak melakukan riset. Jadi riset membuktikan ya, namanya riset pembuktian. Jadi membuktikan mungkin dengan alat ukur yang sebelumnya hubungannya gimana. Kemudian kita lakukan riset antara alat ukur kita dengan misalnya tingkat kemampuan nilai dari peserta didik, misalnya kayak nilai dari sekolah atau dari rapot apa disesuaikan apakah ini tuh bisa berbanding lurus atau enggak gitu. Kemudian kita banyak mengedukasi dari program-program yang dibuat seperti mungkin webinar, workshop gitu yang diadakan gitu. Jadi memang hal-hal itu yang banyak dilakukan gitu. Jadi kalau kita itu memang fokusnya di riset, jadi itu yang kita kedepankan gitu. Jadi memang ya bisa dibilang kita nggak bisnis banget sih awalnya gitu ya. Awalnya memang pingin istilahnya bahwa masyarakat tuh perlu tahu gitu bahwa itu penting dan lain-lain gitu sih. Kalau pemasaran dari produk itu melalui apa Kak?
kalau pemasaran itu sebenarnya di sosial media, kemudian kita juga secara organik hubungin psikolog-psikolog. Kalau sosial media mungkin ada di Instagram, kemudian website, LinkedIn, itu lebih kepada pemberian edukasi gitu ya, promosi dan lain-lain gitu. Nah, tapi sama timku gitu ya, tim saya gitu, jadi kita coba istilahnya nge-approach psikolog-psikolog melalui entah WhatsApp atau LinkedIn gitu. Mungkin segitu aja ya Kak pertanyaan dari kami. Sebelumnya maaf banget ya Kak ngeganggu Nggak waktunya. Makasih ya Kak udah mau diwawancara. Maaf kalau misalnya pertanyaan tadi kita agak belibet ya. Nggak apa-apa. Apa itu, jadi pokoknya intinya kalau ini ya mungkin Resta bisa bilang startup juga ya gitu. Jadi kita memang baru, kalau misalnya butuh informasi, kita itu karyawan tuh sekarang ada sekitar 30 sekian. Jadi kalau awal tuh cuma ngasih 5, berkembangnya waktu semakin banyak gitu. Oke, siap. Makasih banyak ya Kak. Sama-sama. Oke. Iya.